Jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita merenungkan kembali firman Allah dalam Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-10, yang melaluinya kita akan melihat bukti-bukti kebangkitan Kristus. Pada kesempatan ini, kita akan melihat bukti keempat dan kelima dari kebangkitan Tuhan Yesus, yaitu kehidupan para saksi atau para murid yang diubahkan, dan pribadi Tuhan Yesus Kristus yang sangat unik dengan pernyataannya yang sangat luar biasa. Mari, saya akan membacakan untuk kita sekalian di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid-murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menyenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka maksudlah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Rasul Yohanes menunjukkan dalam Injilnya bahwa tidak ada saksi atau tidak ada seorang murid pun yang mengharapkan kebangkitan Tuhan Yesus. Maria Magdalena mengira bahwa seseorang telah mengambil tubuh Yesus. Baik Yohanes maupun Petrus pada awalnya tidak memahami kitab suci yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus harus bangkit kembali dari antara orang mati. Semua murid ketakutan dan mereka bingung. Thomas juga tertekan dan ragu, tetapi kehidupan para murid semua diubahkan menjadi saksi-saksi yang berani, karena mereka menjadi yakin bahwa Yesus bangkit secara jasmani dari antara orang mati. Mereka begitu yakin bahwa kebangkitan itu benar, sehingga banyak dari mereka yang meninggal atau mati sebagai seorang martir. Dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 8 kita melihat perubahan keyakinan Rasul Yohanes sendiri ketika dia melihat kubur kosong dan kain kapan yang tergeletak di tanah itu. Dituliskan demikian, maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Yohanes dan para rasul lainnya juga telah percaya kepada Yesus, sebagaimana dibuktikan dengan terus mengikuti Yesus. Jadi apa yang dipercaya Yohanes di sini? Dia percaya pada kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Sebagian besar saksi mata atau para murid percaya setelah melihat Yesus yang bangkit itu. Tetapi Rasul Yohanes menjadi percaya sebelum dia melihat Yesus dalam bentuk kebangkitannya. Juga ada perubahan lainnya dalam kehidupan para saksi yang disinggung dalam teks kita. Dalam Yohanes pasal 20 ayat 1 menyebutkan bahwa Maria datang ke kubur pada hari pertama minggu itu, atau pada hari Minggu.
Sejarah gereja menegaskan bahwa gereja mula-mula berkumpul untuk beribadah pada hari Minggu, bukan pada hari Sabat Yahudi. Mengapa mereka mengubah sesuatu yang sudah dilakukan selama berabad-abad? Mereka melakukannya untuk memberitakan dan merayakan kebangkitan Tuhan dari kematian. Demikianlah batu yang terguling dan kubur yang kosong, kain kafan, penampakan setelah kebangkitannya, dan perubahan hidup para saksi, semuanya adalah bukti bahwa Yesus telah bangkit. Akhirnya, bukti kebangkitan Tuhan Yesus adalah pribadinya yang unik dan pernyataannya yang luar biasa itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita mempelajari kisah Injil tentang siapa Yesus itu, apa yang telah Dia ajarkan, pernyataan-pernyataannya yang menakjubkan, mujizat-mujizat yang Dia lakukan, dan nubuat-nubuat yang Dia genapi. Pada lebih dari satu kesempatan, Dia menubuatkan kematian dan kebangkitannya sendiri. Pertemuannya dengan Thomas yang ragu-ragu menunjukkan bahwa tujuannya adalah untuk membawa Thomas beriman sepenuhnya kepada keilahiannya. Ketika Thomas berseru, "Ya Tuhanku dan Allahku," Yesus tidak menegur atau mengoreksinya. Sebaliknya, Yesus memuji persepsi dan iman Thomas yang benar itu. Seorang guru yang baik, terutama seorang rabi Yahudi yang taat, tidak akan pernah menerima penyembahan seperti itu dari seorang pengikutnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, segala sesuatu dalam Injil yang menceritakan tentang pribadi dan ajaran Yesus menentang semua tuduhan atas keberadaannya yang disebut sebagai penipu atau orang gila. Satu-satunya pilihan yang masuk akal adalah bahwa Yesus adalah yang Dia katakan, Anak Allah yang hidup, ya, Firman yang menjelma menjadi manusia. Dia adalah Mesias yang dipilih oleh Allah. Yesus menawarkan dirinya untuk dosa-dosa kita, dan Tuhan membangkitkan Dia secara jasmani dari kematian, dan Dia ingin kita yang belum melihat Dia percaya kepadanya. Jika Yesus telah bangkit dari kematian, maka Dia adalah Tuhan yang berhak atas semua, dan kita harus berbalik dari dosa untuk hidup baginya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berdasarkan semua fakta yang Yohanes kemukakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus, maka ada beberapa hal yang harus kita pegang dalam perjalanan iman kita. Yang pertama, iman kita pada Juru Selamat yang telah bangkit itu didasarkan pada bukti sejarah yang kuat. Itu sebabnya percayalah dengan sungguh-sungguh dan beritakanlah kebangkitan Yesus. Kedua, iman kita kepada Juru Selamat yang telah bangkit harus mencakup pertobatan dan penyerahan hidup kepada ketuhanannya. Yang ketiga, mari kita bertumbuh terus dalam iman kepada Dia yang dengan murah hati menuntun kita kepada iman dan pemahaman yang lebih dalam sewaktu kita sungguh-sungguh mencari Dia. Dan yang keempat, kebangkitan tubuh Yesus adalah jaminan kebangkitan tubuh kita di masa yang akan datang. Jadi dalam kelemahan tubuh kita, teruslah berharap di dalam Dia yang telah bangkit. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati.